Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Wijaya. Kali ini saya akan diskusi bersama Bapak Dr. Muhammad Romadi M.Hum tentang inovasi pembelajaran bahasa Indonesia di era digital. Seperti apa yang dijelaskan oleh beliau, menjadi guru dan dosen yang hebat itu harus memiliki talenta yang kuat, harus memiliki soft skill dan hard skill yang bagus. Nah, agar lebih jelasnya bagaimana menciptakan inovasi pembelajaran bahasa Indonesia di era digital, mari kita simak video beliau berikut ini. Kawan, hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana menjadi guru dan dosen yang multi talent di abad 21. Begini, jadi kalau saya pernah katakan bagaimana sosok guru dan dosen abad 21 itu harus kreatif, inovatif, produktif, berkarakter. Itu menjadi salah satu paket yang harus dibangun, terintegrasi dalam dimensi pendidikan kita sebagai sosok guru dan dosen. Ini penting buat kita. Bagaimana seorang guru, seorang dosen, kalau Mas Arfus mengatakan, Bapak, bagaimana seorang guru dan dosen melakukan tindakan kreatif, inovatif, dan produktif di era digital? Jadi pertanyaan Mas Arfus dan Mas Marvan itu menjadi salah satu pemantik bagaimana sosok guru dan dosen itu mampu menciptakan kreativitas, mampu membangun inovasi, mampu menghasilkan produktivitas, dan akhirnya menjadi inspiratif. Dan itu menjadi bagian penting yang harus dimiliki sosok guru dan dosen abad 21. Maka saya katakan, guru dan dosen abad 21 harus multi talent, memiliki kepiawaian hard skill dan soft skill. Bukan hanya menguasai hard skill, ingat, bukan hanya menguasai hard skill, tidak hanya menguasai teori, tapi juga harus memiliki kompetensi soft skill. Sehingga kompetensi hard skill dan soft skill harus berimbang. Di sini kata kuncinya. Maka di era sekarang, di abad 21, banyak perusahaan-perusahaan tidak lagi menerima karyawan berdasarkan pada IP-nya, berdasarkan pada jumlah nilainya, tapi berdasarkan pada kualitas, kreativitas, produktivitas yang dihasilkan. Disinilah sebenarnya kekuatan kita sebagai seorang guru, seorang dosen harus mampu menunjukkan kepiawaian dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini akan sangat menentukan bagaimana peserta didik akan memperoleh kekuatan, inspirasi, motivasi yang akhirnya mampu menggerakkan seluruh energi untuk berkreativitas dan produktivitas. Inovasi pembelajaran bahasa Indonesia di era digital ini ada beberapa pembelajaran yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis aplikasi mobile. Nah, di mana penggunaan aplikasi mobile ini dapat dijadikan sebagai inovasi pembelajaran yang efektif dan efisien dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, aplikasi ini tentu menyediakan berbagai macam fitur latihan tentang bahasa Indonesia, kemudian juga disediakan kamus online di sana itu ya, kemudian ada juga latihan-latihan tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang sifatnya menarik dan interaktif. Nah, kemudian ada juga pembelajaran yang sifatnya menggunakan berbasis game begitu. Jadi pendekatan pembelajaran berbasis game ini dapat membuat proses pembelajaran bahasa Indonesia lebih menarik gitu dan lebih menyenangkan dan lebih menantang. Nah, melalui permainan yang didesain secara khusus dalam pembelajaran berbasis game ini, jadi siswa dan mahasiswa kita itu dapat meningkatkan pemahaman tentang tata bahasa mereka, tentang kosakata mereka, kemudian tentang keterampilan berbicara mereka semakin membaik begitu. Nah, ada juga pembelajaran berbahasa berbasis video begitu. Jadi video pembelajaran itu bisa digunakan untuk menghadirkan materi bahasa Indonesia secara visual. Dan ini juga saya yakin mampu menggugah semangat minat mahasiswa kita dalam belajar bahasa Indonesia. Nah, tentu kita sebagai guru dan dosen di sini dapat membuat video tutorial seperti saat ini begitu ya, yang isinya tentang ceramah, tentang materi bahasa Indonesia, kemudian topik-topik yang menarik, yang hangat, yang kita bisa diskusikan bersama mahasiswa kita melalui video begitu. Nah,
ada juga pembelajaran berbasis proyek, di mana pada kurikulum Merdeka ini kan ini sekarang itu bagaimana siswa dan mahasiswa itu ditekankan menggunakan pembelajaran berbasis proyek begitu. Jadi model pembelajaran berbasis proyek ini melibatkan siswa dan mahasiswa kita dalam tugas-tugas praktis yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari atau kehidupan nyata mereka begitu. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia ini dapat mencakup proyek menulis artikel misalkan ya, atau membuat podcast ya seperti saat ini, kemudian atau membuat blog begitu, atau mungkin menulis-nulis di media sosial ya, yang bisa membuat mereka untuk tertarik belajar bahasa Indonesia yang menyenangkan dan interaktif begitu. Nah, kemudian ada juga pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kolaboratif begitu, kolaboratif dalam jaringan yang saat ini yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak guru dan dosen. Jadi platform pembelajaran online itu dapat digunakan untuk mendorong siswa dan mahasiswa kita untuk berkolaborasi begitu dan berdiskusi di lingkungan virtual. Jadi siswa dan mahasiswa itu dapat bekerja sama dalam proyek kelompok, berbagi ide, berbagi gagasan, dan bisa juga memberikan umpan balik terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka diskusikan. Dan saya yakin ini juga pembelajaran kolaboratif daring ini mampu memperluas pemahaman mereka tentang bahasa Indonesia melalui interaksi sosial dan bagaimana mereka di sana itu memecahkan sebuah permasalahan yang mereka hadapi. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan pembelajaran berbasis sosial media yang saat ini yang lagi-lagi sering yang kita gunakan saat ini. Ya, di sini kita dan mahasiswa dan siswa ini dapat diminta ya untuk menggunakan media pembelajaran sosial untuk berinteraksi dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Dan ini dapat melibatkan misalkan pembuatan posting blog ya begitu yang isinya tentang materi-materi bahasa Indonesia. Jadi mereka di sana menulis tentang materi-materi yang berkaitan yang mereka pelajari pada saat itu. Kemudian juga kita bisa meminta mereka berpartisipasi dalam forum-forum online misalkan, atau juga bisa meminta mereka untuk mengikuti akun-akun sosial media lainnya yang tentunya fokus tentang materi dan materi bahasa Indonesia. Nah, dengan cara ini atau dengan langkah ini, saya yakin mahasiswa dan mahasiswa kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia yang interaktif dan komunikatif begitu. Nah, yang terakhir di sini ada pembelajaran berbasis webinar dan konferensi daring. Nah, di mana ada kita sebagai dosen dan mahasiswa dapat mengadakan sebuah webinar atau konferensi daring ya, yang tentunya di sini tuh topik-topik yang dibahas itu adalah berkaitan tentang pembelajaran bahasa Indonesia begitu. Dan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan siswa kita untuk mendengarkan materi-materi dari berbagai ahli atau berbagai pakar, yang tentunya pakar di sini adalah orang-orang yang ahli dalam bidang bahasa Indonesia. Dan di sini juga mahasiswa kita juga memiliki kesempatan untuk bertanya ya, kemudian juga menyalurkan ide mereka atau gagasan mereka, dan juga akan memperluas wawasan mereka tentang bahasa Indonesia. Nah, jadi inovasi-inovasi ini saya yakin mampu meningkatkan kecerdasan mahasiswa kita dan memperkaya pengalaman mereka dalam belajar bahasa Indonesia, dan tentunya juga akan memudahkan mereka dalam aksesibilitas pembelajaran bahasa Indonesia di era digital ini. Nah, penting bagi kita sebagai guru dan dosen untuk memanfaatkan juga teknologi ini dengan tepat dan mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan begitu. Jadi mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Lain kali kita bisa berdiskusi panjang tentang bahasa Indonesia. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.